Hari ini saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas, sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa dilaporkan? Ya sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, enough is enough gitu. Pelanggarannya tidak hanya etika, tapi sudah mengarah ke pidana juga. Bahkan kan ini kan suatu keterlanjuran. Jadi ya memang ada desain besar untuk melumpuhkan dan membunuh KPK. Kenapa saya paham? Mohon izin, saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK. Jadi dulu kita adalah orang-orang yang mendukung KPK yang kita cintai sebagai bagian dari upaya menuntaskan reformasi dalam pemberantasan korupsi. Sekarang KPK-nya part of the problem gitu. Kenapa? Satu, undang-undang KPK melumpuhkan institusinya. Dua, institusi yang dilumpuhkan lewat aturan itu harusnya masih bisa bernapas jika di internalnya, pegawainya, pimpinannya punya integritas. Sekedar pelanggaran etik, tapi juga sudah pelanggaran hukum pidana. Misalnya membocorkan rahasia atau membocorkan keterangan rahasia termasuk melalui dokumen penyelidikan tersebut. Dan harapan kami juga adalah bahwa proses ini bukan hanya ditangani oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi karena ada masalah pidana juga ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini saya kira kepolisian perlu menerima laporan-laporan itu dan membuatnya ke dalam laporan polisi menjadi LP sehingga bisa diproses di dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga, tentu kami juga mengamati langkah dari Brigjen Endar yang bukan hanya melaporkan kepada Dewas tapi juga kepada Polda dan juga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk yang terakhir ini kami masih mengamati apakah memang yang bersangkutan akan melaporkan itu. Sejauh ini yang kami lihat di dalam KPK, hampir sebagian besar dari para pegawai KPK merasa kecewa dan ingin agar ada sanksi yang tegas terhadap Ketua KPK. Bahkan dalam catatan mereka, paling tidak ada 26 kasus operasi tangkap tangan yang gagal karena dibocorkan. Dan bisa jadi kebocoran-kebocoran itu akibat dari praktik-praktik yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip integritas di dalam KPK seperti yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Babak belur KPK diterpa masalah Firly Bahuri.
Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, sejumlah mantan pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aktivis anti korupsi turun gunung melakukan demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK Senin 10 April. Mereka yang hadir antara lain Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Saud Situmorang, hingga mantan pegawai seperti Novel Baswedan, Aulia Postira, M. Praswat Nugraha, Lakso Anindito, dan Ronald Paul Sinyal. Beberapa lembaga swadaya masyarakat juga hadir, yakni Indonesia Memanggil IM57 Plus, Institut Indonesia Corruption Watch ICW, Transparency International Indonesia TII, kemudian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, LBH Muhammadiyah, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Research Institute, serta Timis Indonesia. Tuntutan mereka cuma satu, mendesak Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Novel Baswedan menilai dugaan perbuatan Firly membocorkan dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM sudah keterlaluan. Namun, ia tak heran lantaran saat menjadi Deputi Penindakan KPK, Firly diduga sering membocorkan penanganan kasus korupsi. Sudah menjadi rahasia umum ketika di media disampaikan tentang banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini. Bahkan, ketika menjadi Deputi Penindakan di KPK, saya teringat Firly Bahuri ketika mengikuti ekspos. Dia sering memfoto-foto risalah atau dokumen rahasia ekspos, ujar Novel. Novel mengatakan hal serupa juga diduga dilakukan Firly terkait kebocoran dokumen hasil penyelidikan KPK di Kementerian ESDM. Menurutnya, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar etik, melainkan juga pidana. Ini kan membocorkannya sudah pada level menghalang-halangi penyidikan. Tentunya saya lebih melihat ini pidana. Tapi terlepas dari pidana, ini menjadi ujian buat Dewan Pengawas KPK untuk bisa menegakkan etik dengan cara yang baik demi kepentingan KPK, ujarnya. Demonstrasi ditutup dengan pelaporan Firly atas dugaan pelanggaran kode etik ke Dewas KPK. Kami mewakili 56 lebih perorangan dan organisasi menyampaikan dugaan. Intinya adalah potensi pelanggaran yang terjadi baik etik maupun pidana yang dilakukan oleh Firly Bahuri dalam hal ini sebagai Ketua KPK, kata Saud Situmorang di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi alias Kantor Dewas KPK. Pakar hukum dan sejumlah aktivis anti korupsi mengatakan permasalahan internal KPK mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Saksi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah setidaknya melihat hal itu dari kasus yang ditangani KPK di era kepemimpinan Firly CS. Implikasinya lembaga yang sibuk ngurusin perilaku komisionernya yang bermasalah tentu akan berdampak signifikan terhadap kinerjanya, dan itu terkonfirmasi dari belum adanya kasus-kasus besar yang ditangani KPK di periode Firly ini, ujar Castro sapaan akrabnya kepada CNNindonesia.com Senin 10 April. Sepengetahuan Castro, KPK saat ini lebih banyak menindak kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat lokal seperti bupati dan kepala dinas. Hal itu berdampak pada kepercayaan publik terhadap KPK yang semakin merosot. Pernyataan Castro tersebut sesuai dengan yang disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Penggabean, menyayangkan KPK di era kepemimpinan Firly CS belum mampu mengungkap kasus-kasus besar atau big fish, padahal masa jabatan tersisa kurang lebih 8 bulan lagi. Castro memberi contoh Firly sempat dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK pada 2019 lalu. Saat itu Firly menjabat Deputi Penindakan KPK.